Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu cara dan saluran mobilitas sosial serta dampaknya ya. Dengan tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian nanti bisa menceritakan apa sih itu mobilitas sosial ya. Bagaimana cara mobilitas sosial, kemudian saluran-saluran apakah yang dipakai dalam mobilitas sosial. Yang ketiga, dampak positif dari mobilitas sosial, serta yang kelima, dampak negatif dari mobilitas sosial itu sendiri ya. Kita simak bersama-sama. Mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis yang berarti mudah bergerak, mudah berpindah tempat ya. Jadi berasal dari kata mobilis artinya mudah berpindah atau mudah bergerak ya. Kemudian sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial ya. Bentuk-bentuk mobilitasnya yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini dibedakan naik ya atau social climbing dan turun atau social sinking ya. Jadi ada vertical climbing dan ada vertical sinking. Yang climbing itu naik, yang sinking itu turun. Maksudnya di sini ada perpindahan status sosial ya. Bisa statusnya naik, bisa statusnya turun. Kemudian yang kedua, mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial dalam lapisan yang sama. Ya, jadi di sini ada perpindahan tetapi dengan posisi yang sama atau dengan strata yang sama. Kalau yang tadi ini ya, ada perpindahan dari status yang ke lebih baik atau yang kurang baik. Tapi untuk yang ini, yang mobilitas horizontal, ya, mereka ada perpindahan tetapi dengan posisi status yang sama. Jadi kata mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain ya. Diulangi lagi. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Perpindahan ini statusnya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, atau tetap. Berikutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Pertama, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap ya, perbedaan. Memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Yang kedua, faktor struktural. Ya, faktor struktural masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi presiden. Ya. Jadi di sini di masyarakat Indonesia tidak ada ketentuan yang harus ya, atau tidak ada perbedaan-perbedaan. Semuanya mereka memiliki hak yang sama, asalkan bisa memenuhi kriteria-kriterianya ya. Ketiga, faktor sosial, yaitu ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk gigih berjuang. Setiap manusia dilahirkan sesuai status orang tuanya.
Namun setelah dewasa, bebas menentukan status sosialnya sendiri, ya. Jadi di sini, ya, pada saat baru lahir, anak itu memiliki status sama dengan status dari orang tuanya. Namun setelah dewasa, dia menentukan sendiri statusnya, ya. Status sosialnya ditentukan oleh anak itu sendiri setelah dewasa. Tidak harus mengikuti status orang tuanya, ya. Yang berikutnya faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang baik cenderung lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka dengan mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan. Ya, jadi karena ada punya uang, ya, mereka cenderung mendapatkan kemudahan-kemudahan jika dibanding dengan orang yang tidak memiliki uang. Berikutnya faktor politik. Faktor politik yang kondusif relatif lebih memudahkan masyarakatnya melakukan mobilitas sosial jika dibanding dengan negara yang sering mengalami konflik. Ya. Jadi situasi negara yang kondusif itu akan mudah untuk mempengaruhi mobilitas sosial jika dibanding dengan negara yang penuh dengan konflik. Berikut kemudahan akses pendidikan, ya. Pendidikan sering dianggap sebagai eskalator bagi masyarakat secara umum untuk mencapai status sosial, ya. Jadi mereka beranggap bahwa dengan pendidikan yang tinggi, mereka merasa atau menganggap bahwa akan mudah untuk mengakses status sosial yang lebih baik. Hal ini disebabkan bagi masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi tingkatnya, ya, mereka akan berubah mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh status sosial yang lebih baik. Cara mobilitas sosial. Mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan cara satu, perubahan standar hidup. Kedua, perubahan tempat tinggal. Tiga, perubahan tingkah laku. Empat, pernikahan. Dan lima, bergabung dengan organisasi tertentu. Ya. Jadi, mobilitas sosial, ya, ini bisa dilakukan dengan perubahan standar hidup, ya. Dari kehidupan yang sederhana, kemudian memperoleh kehidupan yang lebih baik, berarti di sini ada perubahan sosial atau mobilitas sosial. Kemudian juga perubahan tempat tinggal, dari tempat tinggal yang kurang menguntungkan ke tempat yang lebih baik, berarti di sini ada mobilitas sosial. Perubahan tingkah laku, ya, ini jelas bagi orang-orang yang perilaku kurang baik, itu akan mendapatkan tempat yang kurang baik di masyarakat. Tapi kalau dia berperilaku baik, maka dia akan mendapatkan tempat yang baik di masyarakat. Yang keempat, pernikahan. Dengan adanya pernikahan, orang dapat menaikkan status sosialnya, ya. Berarti di sini ada mobilitas sosial. Dan yang kelima, bergabung dengan organisasi tertentu. Ketika dia memiliki prestasi dalam organisasi tersebut, kemudian dia diangkat menjadi pengurus bahkan ketua, berarti di sini ada mobilitas sosial. Ya. Perubahan standar hidup. Seseorang yang memiliki jiwa tekun dan bekerja keras, hidupnya akan sukses. Dengan kesuksesannya,
Ia bisa memperbaiki rumahnya, bisa membeli mobil mewah. Dengan demikian, status sosialnya akan meningkat. Kemudian perubahan tempat tinggal. Untuk bisa memperoleh perubahan status seseorang, bisa dengan cara berpindah dari tempat tinggal, misalnya dari tempat yang kurang aman dan fasilitas kurang baik, pindah ke tempat yang lebih aman dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Pernikahan, ya. Seseorang dari keluarga yang sederhana yang menikah dengan orang yang dari keluarga yang kaya, dengan demikian akan terjadi perubahan sosial, ya. Kemudian bergabung dengan organisasi tertentu, ya, dengan melibatkan diri pada organisasi tertentu, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Berikutnya, saluran mobilitas sosial, ya. Pertama, angkatan bersenjata. Kedua, lembaga keagamaan. Tiga, lembaga pendidikan. Empat, organisasi politik. Lima, organisasi ekonomi. Enam, organisasi keahlian. Dan tujuh, melalui saluran perkawinan. Dampak dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama, dampak positif, ya. Dampak positif. Yang pertama, mau berusaha untuk maju, untuk berprestasi, karena ada kesempatan untuk berpindah kelas, ya. Jadi karena ada kemungkinan untuk berpindah kelas yang lebih tinggi, maka di sini akan menimbulkan usaha, adanya upaya-upaya untuk lebih baik lagi. Kemudian yang B, mempercepat perubahan, misalnya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, ya. Jadi dengan adanya perubahan masyarakat dari yang agraris menjadi masyarakat industri, maka terjadilah mobilitas sosial. Dampak negatif. Pertama, dapat menimbulkan kecemasan dan ketegangan karena fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki digantikan oleh orang lain di sekitar mereka, ya. Jadi di sini akan menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Sehingga di sini akan terjadi semacam kompetisi yang mungkin juga kompetisi ini adalah kompetisi yang tidak sehat, ya. Yang berikutnya, merenggangnya hubungan ini dikarenakan lingkungan baru bagi seorang yang melakukan mobilitas berbeda sama sekali, ya. Jadi karena lingkungan yang berbeda sama sekali, ya, di sini akan menimbulkan kebingungan bagi mereka, ya. Sehingga akan terjadi semacam gap, ya. Ada semacam jurang antara yang baru melakukan mobilitas dan yang sudah menetap. Berikutnya, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Hal ini karena dapat menimbulkan perbedaan tingkah laku, ya. Ada orang mengatakan kalau orang yang semula hidupnya kekurangan, kemudian tiba-tiba menjadi kehidupan yang sangat berkecukupan, di sini akan terjadi perubahan tingkah laku, ya. Dan biasanya perubahan ini akan menimbulkan tingkah laku yang negatif. Menimbulkan konflik antar kelas, hal ini disebabkan adanya perbedaan keinginan, misalnya kepentingan atau keinginan antar buruh dengan kepentingan pengusaha itu berbeda, ya. Jadi akan menimbulkan konflik, ya. Di sini diberikan contoh antara buruh dengan
pengusaha, ya. Kalau buruh di sini yang dikehendaki adalah misalnya adalah peningkatan upah, sedangkan bagi pengusaha, dia akan berusaha untuk memberikan pengeluaran yang lebih sedikit, kemudian dia akan memperoleh hasil yang maksimal, ya. Jadi di sini ada pertentangan antara kaum buruh dengan pengusaha. Berikut, menimbulkan konflik antar kelompok. Ada salah satu kelompok atau suku yang lebih sukses, hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial, ya. Jadi, ketika ada 2 suku, yang satu sukses, yang satu kurang sukses, maka di sini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Berikut, menimbulkan konflik antar generasi, seperti generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Ya. Kita tahu bahwa zaman itu berubah, ya, sehingga orang cenderung untuk ikut berubah, ya. Sementara untuk generasi tua, biasanya untuk diajak berubah akan mengalami kesulitan, ya. Misalkan dalam bidang teknologi, ya. Orang-orang terdahulu biasanya dalam bidang teknologi itu akan mengalami kesulitan. Berbeda dengan generasi muda, ya. Dia akan cepat untuk menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada, karena memang ini adalah suatu tuntutan dari zaman, ya. Teknologi selalu berkembang, ilmu juga selalu berkembang. Sementara untuk generasi terdahulu akan mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Nah, sekian untuk materi kita. Selamat belajar, semoga sukses. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.